Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qalan musannif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Pada kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah Nabi. Kalau di kitab ini kita pakai kitab Taqrirat Sadidah. Kalau di sini sebenarnya bagian yang pertama yaitu pembahasan siwak. Sunnah Nabi ngebahas tentang siwak. Adapun pembahasan bab siwak sebelumnya kita udah pernah bahas, jadi kita langsung kepada bagian yang kedua. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada baris yang atas, al-khoslatu saniyatu, bagian yang kedua, kesunahan yang kedua adalah iktihalu, yaitu menggunakan celak ya, celak mata. Wa yusanu ayyakuna witran, disunahkan menggunakan celak mata dengan hitungan ganjil. Salasan liyumna, yaitu 3 kali diusapkan pada mata bagian yang kiri, bagian yang kanan, 3 kali kita gunakan pada bagian mata yang sebelah kanan. Wasalasan, dan 3 kali liyusra, kita gunakan untuk mata bagian kiri. Pada baris yang kedua dari atas, kula lailatin, dan menggunakan celak dilakukan setiap malam, inda iradatin naum, ketika kita mau tidur. Nah, ini juga fungsinya itu mempertajam penglihatan ya, menggunakan celak ya, celak mata. Setiap malam kita gunakan ya, ketika kita mau tidur. Wa ayyaku nabil ismit, dan kita menggunakan celak mata ismit namanya ya, celak matanya namanya ismit. Wa yaqulu indahu, dan ketika kita menggunakan celak mata kita berdoa. Doanya di sini lihat tuh di baris yang kedua dari atas, pojok kiri atas, baris kedua, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Nah, ini doa ketika kita mau menggunakan celak mata. Kemudian kita niatin juga ya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena dengan niat kita mengikuti sunnah daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, di sini saya artikan doanya. Doanya, Allahumma ya Allah, nawwir basori, ya Allah, tajamkanlah, artinya nawwir, terangkanlah basori, penglihatanku, wa basirati, dan tajamkanlah atau penglihatan hatiku, basirati, waj'al sarirati khairan min alaniyati, dan jadikanlah ketika saya sendiri, maksudnya lebih baik min alaniyati, daripada ketika saya itu lagi di hadapan orang. Artinya gini, bukan berarti kita itu di hadapan orang itu nggak boleh bagus. Artinya jadikanlah ketika lagi sendiri itu bagus, lebih bagus daripada ketika kita lagi di hadapan orang. Kebanyakan kan orang kan kebalik ya, kalau di hadapan orang bagus, kalau lagi sendiri dia itu maksiat. Nah, ini waja'al ala niyati salihah, dan jadikanlah ala niyati, yaitu ketika saya di hadapan orang ini, maksudnya ketika zahirnya saya, salihah, yaitu sesuatu yang baik. Jadiin baik, maksudnya gitu ya, jadiin baik zahir hambamu ini ya Allah, gitu maksudnya, ketika lagi di hadapan orang-orang. Kemudian bagian yang ketiga ya, jadi yang pertama siwak, yang kedua menggunakan celak mata, kemudian sekarang kita berpindah alih kepada kesunahan yang bagian yang ketiga, al-khoslatu salisatu al-iddihanu, yaitu iddihanu yang artinya adalah melumuri minyak. Aifil badan, yaitu maksudnya melumuri minyak tersebut di badan. Emang kalau kita jarangnya menggunakan ini ya, maksudnya melumuri minyak ya di badan. Cuma ini termasuk kesunahan Nabi yang jarang dilakukan. Mungkin bisa kita sekali-kali ya
atau beberapa kali dalam rangka kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan sunnah-sunnah yang lain yang belum pernah kita lakukan. Cobalah paling nggak seumur hidup sekali kita lakuin, walaupun itu cuma satu kali. Kemudian masih baris yang atas, wayakunu giban. Dilakukannya meminyaki badan itu giban. Giban itu waktan ba'da waktin, yaitu waktu demi waktu. Artinya jangka waktu per waktu. Wa ta'akkadu idza jafal jaldu, dan sangat dianjurkan, sangat ditekankan melumuri badan dengan minyak tersebut idza jafal jaldu, apabila kulit kita kering. Wa fi fasli syata'i, dan ketika di musim dingin. Kemudian selanjutnya, kesunahan selanjutnya yang keempat, bagian yang keempat, al-khaslatu rabi'atu izalatu sya'ril ibti, yaitu mencukur bulu ibti, ketiak. Ya. Yusanu li rajuli an-natfu, disunahkan bagi laki-laki cara menghilangkan atau mencukur bulu ketiaknya itu dengan cara natfu. Natfu itu dicabut. Kalau sakit dicabut, ya dicukur juga nggak apa-apa, tetap mendapatkan kesunahannya. Walil mar'ati al-halqu, sedangkan bagi wanita cara mencukur bulu ketiaknya itu dengan cara dicukur, dipotong ya. Kemudian selanjutnya, kesunahan selanjutnya adalah al-khoslatul khamisatu, yaitu kesunahan yang kelima, izalatu sya'ril anati, yaitu mencukur bulu kemaluan. Wa yusammal ihtidadu, mencukur bulu kemaluan itu dinamakan juga istihdad ya. Nama lain daripada mencukur bulu kemaluan itu namanya istihdad. Wa yusanu halquhu lirrajili, dan disunahkan cara mencukur bulu kemaluan bagi seorang laki-laki itu dengan cara dicukur. Ya. Dipotong, maksudnya dipotong, dicukur ya gitu. Wa natfuhu lil mar'ati, sedangkan bagi wanita disunahkan cara memotong bulu kemaluannya itu, menghilangkan bulu kemaluannya itu dengan cara dicabut. Ini saya berdasarkan kitab ya, kitab Takrirat Sadidah ini. Adapun di sini emang keterangannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dicukur juga nggak apa-apa ya bagi wanita, tetap mendapatkan kesunahannya. Takutnya kalau dicabut sakit kan. Nah di sini kebalikannya daripada mencukur bulu ketiak. Kalau mencukur bulu ketiak kan laki-laki disunahkannya dicabut. Sedangkan wanita mencukur bulu ketiak disunahkannya dicukur. Kalau di bagian kesunahan yang kelima ini, menghilangkan bulu kemaluan atau mencukur bulu kemaluan, justru kalau laki-laki malah caranya itu dengan dipotong ya, dicukur. Sedangkan cewek malah dicabut. Kemudian selanjutnya, kesunahan yang selanjutnya yang bagian yang keenam, al-khaslatus sadisatu, yaitu taklimul azafir, yaitu memotong kuku-kuku. Wa yabda'u bil yumna, cara memotong kuku yaitu diawali dari tangan bagian kanan. Wadahu iddatut turuq, dan memotong kuku ada beberapa cara. Di sini dijelaskan ada 3 ya. Yang pertama ini versi Imam Al-Ghazali. Jadi versinya Imam Al-Ghazali ini, beliau ini caranya itu seperti apa? Nah, kita langsung baca aja baris yang atas. Wa yabda'u bimusabbahatil yumna. Cara memotong kuku yaitu bimusabbahatil yumna, diawali dari tangan bagian kanan dari jari telunjuk ila khinsiriha, sampai jari kelingking. Sampai jari kelingking bagian kanan, bagian tangan kanan.
Jadi bisa kita simpulkan, kita mulai dulu dari tangan bagian kanan, kita mulai dari jari telunjuk, kemudian dilanjut ke jari tengah di tangan kanan, kemudian kita lanjut lagi ke jari manis, kemudian ke jari kelingking tangan kanan. Summa bikhinsir yusro, kemudian dilanjutkan ke bagian tangan yang kiri, dimulai dari jari kelingking tangan kiri ila ibahamiha, sampai jari jempol tangan kiri. Summa yakhtimu bi ibahamil yumna, kemudian diakhiri memotong kuku tersebut diakhiri dengan memotong memotong kuku di jari jempol tangan kanan. Ya, jadi kita simpulin aja, berarti cara motongnya itu pertama dari tangan kanan, kita mulai dari jari telunjuknya, kemudian jari tengah tangan kanan, kemudian jari manis tangan kanan, kemudian jari kelingking tangan kanan. Kemudian kita pindah alih ke tangan kiri, dari jari kelingking kemudian ke jari manis tangan kiri, kemudian dilanjut lagi ke jari tengah tangan kiri, kemudian dilanjut lagi ke jari telunjuk tangan kiri, kemudian dilanjut lagi ke jempol tangan kiri, kemudian diakhiri ke jempol tangan kanan. Ini wahadza indal Imam Al-Ghazali, dan ini versi Imam Al-Ghazali. Kemudian cara yang kedua, wayabda'u bimusabbahatil yumna ila khinsiriha. Cara yang kedua versi Imam Nawawi, yaitu dimulai dari musabbahatil yumna. Sama ya, dimulainya itu dari jari telunjuk bagian tangan kanan ila khinsiriha, sampai jari kelingking tangan kanan. Summa ibahamiha, kemudian ke jari jempol tangan kanan. Summa bikhinsir yusro, kemudian dilanjut ke bagian tangan kiri yang jari kelingkingnya ila ibahamiha, sampai jari jempol tangan kelingking. Tangan kiri ya, afwan. Jadi gini gampangnya, kalau menurut Imam Nawawi itu caranya itu kita mulai dari jari jari tangan kanan, dari jari telunjuk, kemudian jari tengah, kita lanjut lagi jari manis tangan kanan, kemudian kita lanjut lagi ke jari kelingking tangan kanan, kemudian kita akhiri memotong kuku yang di bagian tangan kanan ini ke arah jempol. Habis udah selesai ini, baru kita pindah alih ke tangan kiri. Dimulai dari kelingking tangan kiri, kemudian jari manis tangan kiri, kemudian jari tengah tangan kiri, kemudian dilanjut lagi ke jari telunjuk tangan kiri, kemudian diakhiri ke jari jempol tangan kiri. Nah, ini versi Imam An-Nawawi. Kemudian yang versi yang ketiga, wayabda'u bil yumna ala tartib. Kalau yang ketiga ini diawali dari jari atau dari tangan bagian kanan ala tartib khawabis, yaitu dengan cara berurutan. Khawabis itu artinya dari kelingking, kemudian jari tengah, kemudian jari jempol, kemudian jari manis, kemudian jari telunjuk. Caranya begitu. Itu namanya khawabis. Khawabis itu begitu. Khawabis artinya kita memotong kukunya itu, kita mulai dari jari kelingking, kemudian ke jari tengah, kemudian jari jempol, kemudian jari manis, kemudian jari telunjuk. Ya. Ini pada tangan bagian kanan. Wal yusra ala tartib, dan sedangkan tangan bagian kiri itu juga sama caranya dengan berurutan.
au khosaba, yaitu dengan cara au khosaba. Apa itu au khosaba? Au khosaba yaitu kita memotongnya itu dimulai dari jari jempol tangan kiri, kemudian ke bagian tengah, dilanjut ke bagian kelingking, kemudian dilanjut ke jari manis, kemudian dilanjut ke jari telunjuk terakhir, jari telunjuk. Kemudian pada baris yang atas, wa hadza kulluhu fi asabi'i bi'il yadain, ya, dan ini seluruhnya, maksudnya 3 cara yang tadi, yaitu diperuntukkan untuk jari jemari tangan, ya, kedua tangan. Wa amma asabi'ur rijlain, adapun jari jemari kedua kaki, faya bedau, maka tata caranya dimulai dari min khisiril yumna, dimulai dari jari kelingking kaki kanan, ya, ila khinsiril yusra, kemudian diakhiri ke jari kelingking kaki kiri, ya. Jadi kalau kaki itu dimulainya dari kelingking kaki kanan, kemudian jalan terus ke arah kiri, kemudian terakhir di jari kelingking kaki kiri. Wa yusannu taklim, dan disunahkan memotong kukunya itu dilakukan yaumal itsnain, yaitu pada hari Senin. Wal khamis, dan atau hari Kamis dilakukannya. Wa bukratal jumu'ati, atau dilakukannya itu memotong kukunya itu pada pagi hari di hari Jumat. Wa ghuslu asabihi ba'dahu, dan setelah kita memotong kuku, baik kuku tangan atau kuku kaki, maka kita basuh setelah kita memotongnya, ya. Kemudian kesunahan selanjutnya yang bagian yang ketujuh, al-khoslatu sabiatu, bagian yang ketujuh, al-khitan. Al-khitanu yaitu khitan itu sunat, ya, disunat. Wa huwa qat'ul jildati allati fawqal farji. Wa huwa, dan khitan atau disunat itu memotong al jildati, yaitu kulit, allati fawqal farji, yaitu kulit yang ada di bagian atas kemaluan. Hukmuhu, hukum sunat atau hukum khitan di dalam Islam yaitu hukumnya wajibun, hukumnya wajib, ya, lirrajuli, bagi laki-laki, walil mar'ati, dan bagi wanita juga hukumnya wajib, balighaini, yang dimana laki-laki tersebut dan wanita tersebut yang keduanya sudah balik. Wa yusannu ayyakuna fil yaumi sabi', tapi kesunahan disunat atau berkhitan yaitu ayyakuna fil yaumi, dilaksanakannya itu pada hari as-sabi, hari ketujuh, min yaumi wiladati, dari semenjak hari kelahirannya anak tersebut. Jadi setelah anak itu lahir, kemudian 7 hari kemudian, nah disunahkanlah disunat. Tapi bukan berarti kalau misalnya dia disunat nanti pas dia udah agak gede dia nggak boleh atau dia tidak mendapatkan kesunahan, tetap hukumnya mendapat kesunahan. Ya, jadi kalau di sini di catatan kakinya bisa kita lihat ya, di catatan kakinya ini mengenai hukum sunat bagi seseorang.
Hadza huwa mu'tamadun. Dan ini hukumnya pendapat yang kuat inda Syafi'iyati menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i wal Hanabilati, dan menurut mazhab Hambali. Jadi hukum khitan atau hukum disunat bagi seseorang itu wajib, dan ini adalah pendapat yang kuat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali. Kemudian masih baris yang atas, wa amma indal Hanafiyati, adapun menurut mazhab Hanafi wal Malikiyah dan menurut pendapat mazhab Maliki, fahuwa sunnatun, hukum sunat atau khitan, fahuwa sunnatun, hukumnya sunnah, wa fi haqqihima, artinya bagi hak keduanya, maksudnya si laki maupun perempuan. Wahakal Imam Ar-Rafi'i wajhan syad, ya. Di Imam Rafi'i mengatakan yang demikian itu syad, bahwasanya itu pendapat yang syad, yang menyelisih ya bahasanya ya. Bahwasanya annahu wajibun, bahwasanya sunat, hukum sunat itu atau khitan itu hukumnya wajibun fi haqqi rajuli, bagi laki-laki. Wa sunnatu fi haqqi, dan sunnah hukumnya khitan al mar'ati, bagi wanita. Ya, jadi kalau Imam Rafi'i, beliau kalau laki-laki mah wajib, kalau cewek mah sunnah. Cuma kalau misal mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuatnya mazhab Syafi'i dan Hambali, itu hukumnya wajib disunat ya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Adapun pendapat Abu Hanifah atau mazhab Hanafi dan Malikiyah, hukumnya itu apa? Hukumnya sunnah ya. Kemudian qadruhu, ukuran, qadruhu lirrajuli, ukuran bagi laki-laki ketika disunat itu apanya sih yang dipotong gitu. Bihaitsu yaqta'u jami al jildati, yang sekiranya itu yang terpotong itu adalah seluruh kulit allati tugotti jamil hasyafati, yaitu yang menutupi, kulit yang menutupi seluruh kepala kemaluan si laki-laki. Ro'si zakari, yaitu kepala kemaluan laki-laki. Jadi kalau ada kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki, nah seukuran itulah disunat bagi laki-laki. Walil mar'ati, sedangkan bagi wanita ukuran disunatnya itu seperti apa? Qat'u ma yutlaqu alaihi musamma al-qat'i minal bazri, yaitu memotong mayut laku, yaitu memotong sesuatu atau sebagian ya, minal bazri, yaitu daripada klitoris ya. Apa ya kalau bahasanya apa ya? Jadi mengkhitan perempuan itu sudah dianggap cukup dengan memotong sebagian bazri. Bazri itu maksudnya klitoris ya kalau kita lihat di terjemahannya ya. Tentu ini yang lebih tahu ini ya, yang lebih tahu dokter lah. Saya juga belum pernah lihat juga ya. Cuma kalau di kitab fikih keterangannya begitu ya. Kemudian baqiyatul khisalil fitrah, kemudian kesunan-kesunan yang lainnya, yaitu apa aja selain sunat? Qasrus syaribi bihaitsu tazharu, yaitu memotong kumis, artinya mencukur kumis, bihaitsu, yang sekiranya tazharu, bisa tampak, bisa terlihat, humratu syafati, yang sekiranya itu bibirnya dia, merah bibirnya dia itu kelihatan ya. Jadi sunnah bagi laki-laki gitu memotong kumisnya ya, yang sekiranya itu dengan dia memotong kumisnya itu atau mencukur kumisnya itu, jadi bibirnya itu kelihatan merah-merahnya. Wa ghuslul barajimi, kemudian kesunahan yang selanjutnya adalah membasuh barajim, yaitu bagian sela-sela jari tangan.
itu disunahkan juga. Wahia zuhuru uqadil asabi'i. Kemudian wa yukrahul qaza'i, dan dimakruhkan bagi pria ya, kebanyakan ini. Cuma di sini nggak dijelaskan pria atau wanita. Yang jelas ini umum ya. Dimakruhkan qaza. Qaza itu apa? Qaza wa huwa halqu ba'di syari, yaitu adalah dia memotong sebagian rambutnya dia, watar kubadihi, dan meninggalkan sebagian dari rambutnya dia, seperti cukur mohak, cukur undercut ya, cukur cepak. Itu kan memotong sebagian dan membiarkan sebagian rambut yang lainnya. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya makruh ya. Ketika kita itu mencukur seperti itu, membiarkan rambut yang satu dan mencukur rambut yang sebelahnya. Ya, seperti cukuran itu ya, mohak ya, atau dicukur rockabilly. Ya, terus gimana caranya ya? Rata gitu rambutnya. Ya, gondrong-gondrong. Kalau misalnya rambutnya pendek, botak-botak gitu. Qaza itu artinya apa tadi? Memotong sebagian dan membiarkan sebagian rambut yang lainnya. Kemudian di sini hukmu halqil lihyati ya, maksudnya hukum mencukur jenggot atau janggut. Nasul Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i, beliau fi kitabihi, di dalam kitabnya Imam Syafi'i sendiri, beliau punya kitab namanya nih ya, yang di dalam kurung tuh, baris atas di dalam kurung tuh Al-Um ini kitab beliau, termasuk kitab induknya mazhab Syafi'i. Jadi pendapat beliau di dalam kitabnya beliau sendiri, ala tahrim, haram hukumnya mencukur jenggot. Waqtaran Nawawiyu warrafi'iyu al-karahatu. Sedangkan pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, beliau berdua mengatakan makruh hukumnya mencukur jenggot. Wa huwa mu'tamadu, dan hukumnya makruh mencukur jenggot itu pendapat yang mu'tamad, yang kuat, yang lebih kuat. Syekhul Islam Zakaria wa Ibnu Hajar, Syekhul Islam Zakaria dan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli wal Khatibi wa ghairihim, dan selain mereka juga berpendapat sama sebagaimana pendapatnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i ya. Artinya menguatkan pendapat beliau berdua bahwasanya hukum mencukur jenggot itu makruh. Kemudian hukmu khidabi sya'ri rasi wa lihyati bisawadi. Kemudian hukum mencat atau mewarnai rambut kepala, sya'ri rasi rambut kepala, wa lihyati, dan hukum mewarnai jenggot bisawadi dengan cat warna hitam. Hukumnya apa? Yahrumu illa lil jihadi. Hukumnya haram kecuali dalam rangka untuk jihad. Jadi hukum mewarnai rambut atau jenggot dengan cat warna hitam itu hukumnya haram kecuali untuk jihad ya. Wal mar'ati, dan bagi wanita, biizni zaujiha inda ramli, dan bagi wanita hukum mencat rambut dengan warna hitam itu boleh selama ada izin ya, kalau diizinin zaujiha oleh suaminya. Inda ramli ini menurut Imam Ramli, pendapatnya Imam Ramli ya. Jadi inilah kesunahan Nabi ya, yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.